Perkenalkan, nama saya Loviana Boru Nadabdab, NPM 1951030. Saya akan menjelaskan terkait hukum perancangan perundang-undangan dengan tema proses penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sampai dengan pembatalan Undang-Undang. Yang pertama yaitu gambaran umum terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang dimana Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan penegasan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Di bidang keanggotaan, undang-undang ini memuat ketentuan yang secara jelas merupakan prinsip koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Satu orang, satu suara. Pengawasan koperasi oleh anggota dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Selanjutnya di sini adalah latar belakang pertimbangan undang-undang. Yang pertama, bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Yang ketiga, bahwa kebijakan perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan koperasi sebagaimana amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Selanjutnya yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian. Yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, serta huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang perkoperasian. Selanjutnya ada proses penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sampai dengan pembatalannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini di tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun naskah akademik atau NA tentang Undang-Undang Koperasi. Pada 21 Desember tahun 2000, berdasarkan surat Sekretaris Kabinet atau Seskap nomor B1034-Seskap-12-2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan izin prakarsa untuk menyusun RUU perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian. Selanjutnya, di mana penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga atau instansi terkait. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor R69-Pres-9-2010, tanggal 1 September 2010, perihal rancangan Undang-Undang tentang Koperasi, pemerintah menyampaikan naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 bab dan 124 pasal. Selanjutnya, rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali, mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012. Selanjutnya, pada rapat kerja DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DPR. Selanjutnya, rapat panitia kerja dilakukan sebanyak 11 kali mulai tanggal 5 Maret 2012,
7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012. Selanjutnya, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2012. Selanjutnya, rapat paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentang perkoperasian. Selanjutnya, disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Jakarta oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin dan mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212, dan yang terakhir penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian diumumkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5355 agar seluruh orang Indonesia mengetahuinya. Selanjutnya, di mana pembantalan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Setelah MK pada 28 Mei 2014 membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara, untuk sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Mahkamah menilai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substansif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan kas. Hal ini tidak sejalan dengan koperasi seperti yang dimaksud pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Selanjutnya ditegaskan, Mahkamah Undang-Undang Perkoperasian mengutamakan skema permodalan material dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas kas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang 1945. Akibatnya, menurut Mahkamah, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas. Koperasi menjadi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi kas bangsa yang berfilosofi gotong royong. Mahkamah berpendapat meskipun permohonan pemohonnya hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung Undang-Undang Perkoperasian, maka harus dibatalkan seluruhnya. Yang terakhir, pemohon menyatakan tetap konsisten terhadap Undang-Undang Koperasi yang lama hingga terbitnya peraturan yang baru. Selanjutnya di sini ada argumen terkait pembatalan penyusunan sampai pembatalan undang-undang, di mana sejatinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian secara regulasi seharusnya mengakomodir kebutuhan pelaku koperasi nasional sesuai dengan perkembangan zaman di era global seperti sekarang ini. Kemudian dari beberapa hal yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat 1. Hal ini akan menjadi problem baru dalam dunia perkoperasian nasional, di mana undang-undang tersebut yang baru itu dibatalkan dengan undang-undang yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga harus segera dibentuk suatu regulasi baru dalam dunia perkoperasian agar supaya menjadi suatu payung hukum yang secara tegas mengakomodir kebutuhan koperasi nasional. Oke, itu sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.